disuruh sholat aja nggak mau, bahkan bapak ngelarang aku buat sholat. Saya benar-benar malu banget sama tetangga ngomongin suami saya, malah sampai nyumpahin suami saya. Kok saya mau tanya, Hari ada? Pokoknya saya nggak mau tahu, suruh keluar sekarang, balikin duit saya 15 juta. Kalau lu nggak mau keluar, gua buktiin kata-kata lu. Ternyata suami ibu sudah menjual anak saya. Al-Kahfi Salatullah ala Syafi Salamullah bil muhidi lihaulisna minal balwa ya Al-Kahfi Salatullah ala Syafi Salamullah bil muhidi lihaulisna minal balwa ya Ibadallah rijalallah Aghizuna li'adlillah wa kunu aunana lillah asanatu bifadlillah wa ya anjab wa ya sadat wa ya arbab wa antum ya ulil albab ta'ala wa rasulillah sa'alakum walijul farajaunakum wa fi amrin qasadnakum fasudu asmakum lillah tahakun li isyarati asatati bisyarati wa yasbuatuna lillah bi'las fi hajmi an aini wa rafil baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah salatullahi maulana wa man bil haqi aulana safil khalqi indallah
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Manusia yang tidak pernah mempunyai daya dan upaya, ini semua atas kehendak dan juga izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana nikmat, mana lagi yang harus kamu dustakan ya. Raga ini, sehat ini, umur ini, bahkan nafas ini, itu semua atas izin Allah. Jangan lupa bersyukur ya. Bagaimana kalau Allah cabut sedikit aja nikmat yang Allah kasih sekarang, pasti kita akan merasa waduh kesusahan ya. Maka selagi sehat, selagi Allah beri umur panjang, selagi Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin, banyak-banyaklah bersyukur dan juga bersolawat. bersolawat udah pasti. Bersedekah. Bersedekah. Iya boy, ya Allah. Panik amat. Baik sahabat Kapalang Misteri dimanapun kalian berada, yang selalu kami rindukan, yang selalu kami doakan dan juga selalu kami Dambakan. Kami tunggu Apa? supportnya dengan cara membeli produk Kapalang. Nah, intinya ya. Kasihan sih boy. Iya. Tapi rokok aman boy ya. Aman. Tadi nganterin Madu dikasih rokok katanya. Iya, dikasih. Satu slop coba. Alhamdulillah Den, berkah Den. Mana tuh boy? Nah, Mana tuh? ada di tas. Mentahnya aja boy. Mentahnya. 2,5. Jadi begitu sahabat, dengan kalian memberi produk-produk Kapalang, insya Allah dengan seperti itu kalian sama saja mensupport kami ya. Terus buat kami itu semakin semangat ya, intinya ya sahabat Kapalang ya, yang selalu kami doakan. Aduh ini batuk terus, saya lupa minum madu mas. Karena cuaca juga apa belum ngerokok saya dari tadi ya. Ini kok saya dibawa ke kayak beginian nih. Maksudnya apa mas? Kok saya sih kena lagi? Gimana ini? Ya Allah. Jadi kita gini, mau mengungkap suatu makhluk apa gimana? Apa dia mau apa? Uji nyali, ekspor atau gimana ini? Gini Gus, kita mau mengungkap sebuah Kenapa sih boy? Tenang aja boy. Wan. Itu salah satu bentuk kita juga bersyukur. Ya. Iya, karena kan bukan hanya boy aja yang ngerokok. Iya benar. Tapi mereka juga ngerokok. Ya kan? Iya, Dengan cara seperti itu. Ini ngomong-ngomong enak amat ngerokok ya? Coba lah bagi. Bentuk Boy ada boy. Ada. Tapi menghargai aja. Menghargai. Ya, bahwa leluhur kami itu sebetulnya yang sempat Gus Ang menerangkan, menjelaskan bahwa seperti para wali Allah ya, para leluhur sebetulnya itu hanya raganya saja yang terpisah, ya, melainkan dia itu sebetulnya masih hidup di dunia ini. Gitu. Ya, Kalau orang sains bilang itu beda dimensi. Beda dimensi. Dimensinya beda. Gitu boy. Allahu Akbar. Astagfirullah. Enggak, ini rokok. Aduh. Kenapa sih boy? Aduh. Iya, udah langsung. Memang energinya luar biasa. Iya, Di kanan TPU, di Kan kiri Gusnya TPU. belum tahu kok ayu-ayu wae ini. Kita Tenang, ini semua kan ada daerahnya yang punya daerah Cisaat. Oh iya betul. Ya, dekat dengan Sukabumi. Cisaat ini, kalau mendengar kata Cisaat ini dekat Pompes saya mas. Iya. Saya dulu pernah mondok di sini di daerah Cisaat. Gak lama sih, cuma 3 tahun lah. 3 Iya. tahun lama, Gus. 3 tahun nggak lama. 3 tahun lah. Lumayan Gus itu. Sini. Jadi ya alhamdulillah sedikit banyaknya tahu lah Cisaat, ya kan, Sukabumi dan lain sebagainya. Cuman yang bikin saya nggak kuat itu wanitanya Waduh. di Sukabumi itu ya. Baik-baik maksudnya gitu ya. Benar Gus. Ya nggak? Kemarin baru Merasa banget nyengir ngobrol lagi sama si Boy. saya, Gus. Ya, baru kemarin banget. Jadi dikarenakan anaknya Bu Susi ini kecil ya, itu tidak mau kalah beset kalau kata si Ali mah. Kedumel Tidak mau ya, kalah Gus. beset. Jadi begitu di rumahnya istrinya semua pak ini ya, dipakai lagi minyak asma parfumnya itu ya, keluar rumah dan mencari wanita di daerah sini nih Cisaat Sukabumi ya. Dan Bar pesona dia. Bar pesona, masya Allah. Karena memang kan. hali-hali jamilah, masya Allah. Hali-hali jamilah. Ya itu ya Allah. Cuma silaturahmi aja kalau Silaturahmi. kita. Sekali-kali siapa tahu dapat hadiah. Amin.
memperbanyak ini persaudaraan. Oh, tadi apa tak kira saya memperbanyak keturunan. Tapi nggak apa-apa, Boy. Iya, Selagi iya. kitanya mampu. Nah, Betul. balik. Betul. Baik lagi kata mampu ini, batinnya kuat nggak? Gitu. Iya, iya. Batinnya kuat nggak? Bagus. Jadi hari ini kita mau kemana? Nah, ini kan Gusnya kan bingung tadi kenapa kita ajak ke sini, Iya. Gus. Ya kan soalnya kan Ini banyak menyambut keris kan nggak mungkin. Enggak mungkin, Gus. Tapi Yang kan Mustika apa yang di kali itu keluar tasbih? aduh, ngeri juga, Gus. Bisa ya gitu. Keluar kitab gitu. Wow, it's amazing itu, Gus. Tapi ini beda lagi, Gus. Lebih parah, Gus. Jadi gini, Gus. Gusnya kan Keluar tadi apa maksudnya di kali? Ada apa? Serius saya tanya keluar apa maksudnya? Keluar logika dong. Ada yang lebih apaan keluar Maksudnya keluar buaya. Kitab ada di kali. eh, Tasbih di kali. itu kayaknya yang menjawab divisi nyaman Robi kayaknya bukan saya. Astagfirullahaladzim. Jangan gitu lah, Mas. Masa nyari kitab di kali? Nggak ada. Enggak pernah, Gus. Nyari keong, udang, Nah. ikan, Bener. Ya, bener, Gus. Kan nyari kitab di kali. Perlu diinvestigasi itu, Gus. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi gini, Gus. Gimana? Kan kata Gusnya tadi itu bingung kan, kita kenapa ajak ke sini? Kan kata Gusnya ini kita mau cari makhluk apa ini, Gus? Nah, ini kita ada satu makhluk spesies satu ini, Gus. Cuma tingkah lakunya itu lebih dari setan, Gus. Betul. Oh, Nah, itu padahal tapi masih sesama, dalam arti makhluknya sesama kayak kita, masih sama manusia. sama. Tapi sifatnya ngelebihin dari manusia, berarti setan, Gus. Nah, kenapa Gus saya bilang seperti itu, Gus? Karena gini, Gus. Ini kan dari yang kemarin tuh siapa namanya? Bu Susi ya? Bu Susi. Nah, Bu Susi yang pernah kesana juga, Gus. Ya kan? Beliau ini jauh-jauh dari Sukabumi ke Bogor. Khusus berarti panggilnya. Bu Sus. Si Busi, gak enak juga sih ya. Ya, Bu Sus. Nah, itu Bu Sus itu kan datang ke Saung untuk apa ya? Meminta bantuan kepada kita, Gus. Dalam arti meminta bantuan kepada kita itu untuk apa, Gus? Jadi ceritanya itu si suami Bu Sus ini dibilang apa ya, Gus ya? Tidak ada apa ya? Nggak punya hati lah, Gus. Dalam arti bener-bener sikap dia ini melebihi dari hewan, Gus. Apa contohnya, Gus? Dia udah nyiksa anaknya sendiri, nyiksa istrinya sendiri. Bahkan ini, Gus, dia sering ngutang ke warga dengan nominal yang sangat fantastis, tapi mengatasnamakan untuk biaya anak sama istrinya. Padahal ternyata di saat kita tanya, anak sama istrinya ini ternyata tidak menerima sepeser pun dari si bapak itu, namanya Bapak Heri. Ini uangnya kemana? Nah, itu, Gus, yang perlu kita pertanyakan. Kayak kebiduan ya, Boy. Nah, Semangat amat ternyata. keduaan benar. Semangat. Bahkan kasihannya juga, Gus, anaknya ini disuruh berhenti sekolah. Nah, itu karena kenapa? Di saat anaknya ingin sekolah, dia harus cari uang sendiri. Nah, itu, Gus, di usia 17 tahun Gus suruh nyari uang sendiri. Iya. Nah, memang kita kan sempat berpikir setega amat ya ayah ini terhadap anaknya seperti itu. Ternyata memang kita baru tahu bahwa memang dulunya ibu ini janda, Gus. Oh, janda. Jadi Bu Sus itu janda. Berarti ini ayah tiri ya? Nah, ayah tiri bener, Gus. Dan ayah tiri ini, Pak Heri ini sebenarnya juga punya anak laki-laki. Cuma anaknya waktu kita pertama datang nggak ketemu sama sekali karena anaknya ini dikatanya liburan ke Jakarta. Oh, Jadi liburan. iya, jadi kalau bapaknya ini ke anaknya sendiri bener-bener perhatian, Gus. Dikasih apapun, kasih uang apapun dia minta, si anaknya Pak Heri ini selalu dikasih. Tapi di saat anaknya Bu Sus ini namanya siapa? Aulia ini minta kepada bapaknya, nggak pernah dikasih, bahkan suruh nyari sendiri atau kerja sendiri. Astagfirullahaladzim. Jadi si begitu bener-bener sadis. Kasihan ya. Kasihan sih, Gus. Kita anggap adik aja, Pak. Nah, kalau anggap adik bener, Gus. Anggap anak saya aja, Pak. Itu, Gus, nggak apa-apa, Gus. Kalau Bang Boy, Nah, saya udah retek hati ini ke si Boy ini udah nggak enak banget. Ya. soalnya waktu pertama datang ke Dumul, Gus, kenapa ya di saat saya pakai parfum sekarang udah siap-siap rapi, malah kok ketemunya anak kecil gitu, Gus. Parah, Gus. Takutnya ditunggu 2 tahun lagi juga gitu. Nah, itu, Gus. Takutnya. Pas mateng-matengnya. Jadi sekarang misi kita menyadarkan si Pak siapa namanya? Heri. Pak Heri, Gus. Benar, Gus. Karena ibunya kasihan, Gus. Ibunya sama si Aulia ini bener-bener sampai nangis, bener-bener udah nggak kuat atas perilaku dari Pak Heri ini. Kita rukyah aja ya, siapa tahu ada jurik ngiri-wuring, setan ngilumi jah. Nah, itu, Gus. Ya. Gusnya ngomong jurik.
kata Bang Den Gus, saya sempat juga bingung nih Gus. Kenapa? Yang pertama kita datang ke sana Gus, katanya di makanannya itu ada apa Bang Den? Udah belatung. Belatung Gus. Iya Gus, tapi kita nggak ngeliat. Iya. Itu Gus. Apa? Berarti konotasinya sekarang ini manusia kemasukan setan ya? Kayaknya seperti itu Gus. Berarti sakti ini setan. Itu Gus. Biasanya kan manusia melebihi setan. Oh iya. Oh iya benar juga ya Gus. Zaman sekarang beda. Oh, Manusia melebihi setan. Betul. Ya. iya, saya masih ingat. Mana ada setan selingkuh biasanya kan Nah, Iya. Oh nunjukin si boy sih. gitu. Oh iya, salah begini deh Gus. Ayo boy. Boy. Ini kenapa ini udah gemeteran aja? Itu kan udah pakai mendingan gelang langsung aja. asma, ya kan? iya sih. Wapak dipakai. Ada bapaknya langsung ini. Banyak udah dipakai. Maaf, Iya, udah. Nanti aneh sebelah samping. Ya kan? Ya. Nanti takutnya Bang Boy tiba-tiba meleng ke sana ya kan. Ini energinya luar biasa ya sih. Ini Sampurasun. TPU. Udah tadi sebetulnya. Orang kesandung di mana sih? Hati-hati Bang. Berarti ini jembatan. Boy nggak kepikiran nyari keong gitu boy, sini boy. Nah, kamu tahu tadi Udang. keluar apa gitu? Iya. Aduh, dia ini Mas bukan lewat yang kemarin aja tuh Mas. nggak bisa. Di sebelah sana ada orang hajatan. Oh, ditutup Iya, aja. makanya kita lewat sini. Nah, ini Gus rumahnya Gus. Ini rumahnya. Ya. Ayo duluan boy. Bang Boy duluan. Mas Bang Boy dari tadi di belakang. Takutnya ngetok keluar pocong kan boy dulu. Iya. Jangan gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waduh, ada men. Udah, Mas. Udah tidur. Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa datang. Iya. Masuk. Ya. Ya. Ini Gus. Mangga, Gusnya duluan. Sehat dulu ya. Aneh bagian belakang. Takut dia loncat. Udah duluan daripada yang loncat belakang pocong. Sehat, Ibu. Sehat. Begini Gus, keadaannya. Ya. Ini Mau minum apa ini? Gak usah repot-repot bu, saya bawa air kok. Oh iya, ambil dulu minum. Nih, mohon maaf saya baru bisa kesini ya bu ya. Karena di saung ada kegiatan, jadi mohon maaf kalau saya pribadi baru datang ke sini. Iya, alhamdulillah. Ya, kemarin juga pas ibu datang saya nggak bisa nemuin juga, mohon maaf ya bu ya. Karena lagi ada kegiatan di luar dan alhamdulillah tim udah datang ke sini ya bu ya. Iya, alhamdulillah. Saya senang, kaget. Kira nggak mau datang. Enggak lah bu. Sebenarnya ada kejadian apa sih bu? Gini Gus, saya ini kan waktu itu datang ke sana terus lagi banyak tamu ya. Saya tuh mau ngasih tahu. Makasih Ya, ya tim kakak. suami saya ini kan Iya. selama 2 tahun ini keadaannya sifatnya jelek. Iya, sering marah, ngomongnya kasar. Udah, ya pokoknya nggak boleh salah dikit dah. Kita mau apa-apa itu, pokoknya ngomongnya anjing lah. Bahasa binatang. Iya, gitu. Jadi saya tuh capek hati, kasihan anak-anak saya. Kan dulu saya tuh berumah tangga sudah 5 tahun, 2 tahun dia kesini itu udah nggak bagus. Kan saya dulu janda bawa Olia. Nah bapaknya juga punya anak 1, bawa ya si Eri. Nah saya sih namanya kita sama-sama bawa anak ya kita sayang lah ya, namanya anak bapaknya suka sama saya suka sama anaknya. Harus bisa menerima Iya, ya. mau jelek mau bagus ya kita sayang sama namanya anak ya. Tapi kebelakangan ini bapaknya sama anak saya galak. Terus tuh sering marah. Anak saya sekolah sampai disuruh berhenti, sampai nggak boleh sekolah lagi. Jadi kalau mau sekolah suruh bayar sendiri, suruh nyari sendiri. Kan saya habis gimana ya?
Pokoknya saya udah capek hati. Jadi saya minta tolong sama Bu Usaha bagaimana biar bisa lebih baik. Saya nggak enak sama tetangga kelakuan suami saya. Tapi selama ini Ibu sabar menghadapi ini. Saya sabar demi anak-anak. Kadang saya kalau minta duit buat anak saya nggak pernah ngasih. Saya nyari sendiri, saya dagang buat hidup sendiri. Tapi bahasanya sama saya. Sabar ya. Terus pergerakan kita kemarin gimana? Kita untuk kemarin yang kita tetap berusaha Gus untuk menyadarkan bapaknya, tapi beliau masih kekeh, bahkan apa ya, dia itu tidak percaya akannya azab Allah, dan juga dia sempat juga apa ya, melalaikan, ibaratkan dia itu mengerti gini Gus, saya nggak harus berbuat baik, saya udah hidup enak gitu Gus. Selalu perkataannya seperti itu Gus. Enak tuh dalam arti apa? Kata apa ya? Itu Gus. Padahal dia juga manual Gus, secara kasarnya dia juga nggak, menurut saya nggak ada enaknya. Karena apa? Dia hidupnya selalu ngutang-ngutang, cari utangan gitu terus Gus. Kemana-mana, bahkan ibunya pun sendiri secara apa ya, untuk menghidupi ibu sendiri bahkan sama anaknya ini dengan jualan Bu. Jadi sebelah sini ada jualan, iya kan? Itu jadi tanpa ada uang sepeser pun dari Pak Heri ini Gus. Bapak disuruh sholat aja nggak mau, bahkan Bapak ngelarang aku buat sholat. Apa kita sholat, kita selawat, dia marah banget. Ngapain? Gak usah sholat, gak usah selawat. Jadi saya istighfar aja ya. Jadi saya nggak habis pikir kenapa dia sampai kayak gitu. Rasa curiga mah ada, cuman saya belum ada buktinya saya tuh gimana biar dia sadar, karena kan kita sudah tua ya Gus ya, masa iya hidup dia mau begitu-gitu mulu gitu, nggak malu sama anak-anak udah mau pada gede. Jadi saya kasihan aja sama Tiara, kok punya bapak kayak gitu. Sedangkan si Olia ini sayang banget sama bapaknya, tapi bapaknya jahat sama dia, nggak pernah mau nerima. Ada kecurigaan kayak bapak ini menganut ilmu apa gitu? Nah itu saya tuh kadang saya suka banyak saya tanya juga apa dia ini mengikutin apa gitu. Jadi saya juga gimana ya ngelihat dia kayaknya aneh di dia itu. Oleh udah 2 tahun ini hidup dia tuh kayak gitu aja, pulang malam ya dia kemana aja, ntar marah-marah, nggak boleh salah dikit, mau banting apa aja yang dia suruh kita. Ntar kalau sama Olia ngomong apa nggak pernah ditangkapin, malah diomelin dianya. Bang Boy, maaf, madu yang kemarin dibawain dibuang sama Bapak kali. Iya. Lagi ya udah. Ya. Khawatir pun nanti kita doain lagi. Iya kan mau diminum sama dia dibuang. Kata dia apaan? Tapi memang waktu itu beberapa hari ini saya sempat Gus keliling ke kampung sini Gus. Memang checklist ya? Iya, memang perilaku si Pak Heri ini memang udah di luar apa ya, di luar batas Gus. Sampai Pak RT-nya tuh takut sama Pak Heri karena memang dia ini ya katanya sering di di sana itu sering minum itu kan Gus, sering minum sampai kalau minum kurang nyari utangan lagi, bahkan Pak RT-nya pun diutangin juga Gus, sama ustadz di sini pun juga diutangin juga Gus. Tapi di saat ditagih
dia kadang sampai mukul gitu. Jadi mereka di sini itu sampai pernah ada waktu kemarin itu saya ke sini cek lingkungan juga ada sampai yang bilang mengutuk Pak RT. Oh, dikutuk. Iya, Gus. Sampai semua rata-rata warga sini mengutuk. Bahkan sampai ngomong moga-moga cepat aja Pak RT mati gitu. Iya, kata bapak madunya nggak ada faedahnya, percuma gitu. Tapi ibu sadar ya, intinya kan gini, sebagai seorang istri ya, ini bukan namanya ujian seorang istri, ujian ketaatan istri kepada suaminya. Saya minta sih, walaupun seberat apapun ini perjalanan, yang namanya salah bisa kita benerin, tergantung bagaimana ibu bisa menerima suaminya ya. Kita doain agar suami ibu yang tadinya baik kembali lagi baik ya. Pastikan ada sebab kenapa ya kan, itu yang harus kita beresin masalahnya. Jangan sampai ada kata-kata cerai dan lain sebagainya. Allah lebih murka, Allah makin gak suka ya. Nah, makanya mudah-mudahan insya Allah dengan doa kita, dengan doa sahabat juga tentunya ya, bantu doa ini agar apa, agar keluarga ini kembali diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya Allah. Iya, makasih. Nah, inilah sahabat ya, dimana poin ilmu yang perlu kita ambil dari hikmah dari kejadian keluarga dari Bu Susi dan Ayah ini adalah bentuk dimana hamba Allah yang selalu tidak pernah mau bersyukur. Itu satu. Dan yang keduanya juga apalagi ini yang dimana mungkin ada daripada penyekutukan Allah dan juga tidak percaya bahwa Allah itu dengan kuasanya juga itu ada ya, maka itu sungguhnya adalah hamba yang sangat apa ya, sesat, lalu hamba yang sangat penuh dengan adanya banyaknya kekurangan ya, karena daripada nikmat Allah tidak pernah disyukuri itulah, maka siap-siaplah ajab Allah sangat teramat pedih. Itu kan firman-Nya sudah sering juga diucapkan ya, selalu sering juga dikasih tahu ya. Iya, Gus. Saya benar-benar malu banget sama tetangga di kanan ngomongin suami saya, malah sampai nyumpahin suami saya. Jadi saya gimana ya, punya suami sampai disumpahin orang, hati saya kan biar dia bisa insaf, Gus. Insyaallah yang salah bisa kita benerin. Sekarang dengan ibu minum madu dulu nih sama Aulia. Sudah tenang ya, ibu hatinya tenang juga. Nah, buat ya ini patut dicontoh juga, kesabaran daripada ibu. Ibu Susi ini luar biasa. Doa yang terus beliau panjatkan sambil berikhtiar minta tolongan sama kita kan ya, pertolongan itu jalannya dari mana aja, nggak sama kita, ada dari orang lain atau dari sebuah kejadian yang menimpa daripada suaminya ya kan, dari situ baru bisa berpikir pertolongan Allahnya. Insya Allah Allah mendengar doa kalian. Jadi buat para istri di rumah yang punya kelakuan suaminya yang gimana-gimana, jangan disumpahin, didoain ya, sabar terus. Jangan sampai ada kata-kata cerailah apalah, auzubillahi min dzalik. Allah makin murka. Insya Allah yang tidak baik bisa kita benerin dengan jadi lebih baik. Tergantung bagaimana sabarnya seorang istri. Ya, jangan ragu buat sabar, jangan takut buat para istri ya untuk sabar. Karena apa? Jaminannya surga. Jaminan surga. Insya Allah. Kalau bapaknya kemana? Bapaknya? Bapaknya lagi tidur, lagi meriang. Oh, itu meriang. Iya, dia meriang dia. Kenapa tiba-tiba meriang? Iya. Kemarin kan sehat-sehat aja ya. Waalaikumsalam. Wah, bapak lagi nih. Pak. Kok kebetulan aja ini, Pak? Kita ketemu terus ya Pak Agung. Alhamdulillah. Kok saya mau tanya, Heri ada? Ada, Suruh keluar. lagi tidur. Pokoknya saya nggak mau tahu, suruh keluar sekarang ini. Pak. Iya, Pak. Tenang aja. Aduh. Duduk. Tapi saya takut banguninnya. Dia lagi Tidak mau nggak enak tahu. badan. Pokoknya suruh sini selesai dulu masalah sama saya. Kan semalam katanya udah beres. Udah beres semalam makan sama bapak Iya. dikasih uang. Tidak. Kemarin katanya udah beres semalam. Tidak. Kok Tidak kesini beres. lagi? Tidak Hah? beres. Tidak beres. Pak Herinya tidak beres.
Benar. Nggak beresnya kenapa? Pokoknya Pak nggak beres, saya nggak mau tahu. Pokoknya Pak harus sekarang itu dikembaliin duit saya 15 juta. Hah? 15 juta. 15 juta. Katanya sudah beres. Kok sekarang 15 juta? Pokoknya suruh keluar Seri. Keluar. Sabar. Pak, Pokoknya saya tidak mau tahu bapak-bapak di sini. Jangan ikut campur urusan saya sama Heri. Saya bukan yang mau ikut campur. Sakit dulu. Gue lagi meriang, bilangnya ya. bangun itu temuin dulu. Lalu bilang gitu aja. Gue lagi meriang. Keluar lu Heri. Pak, kan bangun gimana nih Pak? Bangun. Bilang aja gue lagi sakit ini. Makanya maaf, bapaknya lagi meriang. Suruh keluar. Sabar. Bapaknya lagi meriang. Suruh keluar, Gimana? tidak mau. Suruh keluar. Pak, Tolong, jangan ada kekerasan di Diam. sini. Saya tahu Bapak punya permasalahan. Diam. Suruh keluar Heri. Suruh habis keluar. bapaknya sakit gimana Pak Agung? Tidak perlu tahu saya. Mau sakit ke, mau gimana ke, pokoknya mah Heri harus sekarang diselesaikan yang dulu. Tapi saya takut dimarahin. Tidak. Dia lagi sakit. Suruh Pak. keluar. Ya udah gini aja Bu, mungkin bisa dipanggil biar masalah ini biar kita tahu dan biar Keluar. iya, Suruh keluar. Kita selesaikan sekarang. Iya, tapi sabar. Sabar, Pak. Sabar dulu. Tolong Pak ya, jangan ikut campur. Oh, bukannya ini urusan saya sama Pak. Pak Agung, tolong, nggak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan amarah. Tapi Pak Agung belum keluar. Kalau Pak Agung pengen selesai masalahnya, tolong Pak, dengan keadaan yang baik. Iya Pak, saya niatnya baik Pak. Niatnya baik saya. kita temuin dulu ada tamu juga. Saya tidak mengerti nih pikiran si Pak, Heri ini. Pak. Kenapa sih Pak? Kok bisa sampai 15 juta? Gimana? Cuma 5 juta. Bapak nggak perlu tahu, nggak perlu tahu. Kemarin kan memang 5 juta doang kan, Pak? Iya, Terus 5 katanya juta. semalam udah beres. Nah, udah, Pak. apalagi? Waduh. Saya itu sebenarnya kasihan sama dia. Kasihan sama dia. Heri, lu mau keluar nggak? Keluar Pak Eri. Kalau lu nggak keluar, gua ancam lu apa yang lu katakan sama gua. Apa tuh? Apa katakan apa? Ngomong apa Pak Agung emangnya? Tidak bisa, Pak Farman sama dia orang. Suruh keluar sekarang. Ada sih ya. Emang ada janji apa? Ya Allah. Bapak kamu, Olia. Baik, kalau lu nggak mau keluar, oke, gua buktiin kata-kata lu. Sini. Pak, kenapa Pak Agung? Ini anak saya. Kenapa? Pokoknya tanyain ke Mas Heri. Iya, tapi nggak harus gini. Pak, tapi ini kan anak saya, Pak. Dia kan nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu apa-apa, Pak. Jangan, Pak. Ini anak saya nggak tahu apa-apa. Sabar dulu, Pak. Gini, Kan bapaknya. Kenapa Sabar jadi dulu, sabar dulu. anaknya? Oke, kita panggil Pak Mas Heri. Boy Nah, bantuin Panggil. Mas. Iya. Bapak tapi Pak. sabar dulu. Tenang. Kenapa jadi anaknya? Kan yang punya utang Pak Heri, bukan anaknya loh. Bapak kan ada Gak tahu ada apa. Bentar. Gak tahu apa. Bapak tolong dengarkan. Bapak kan ada urusannya dengan Bapak Heri. Terus kenapa Bapak ada Pak sih, Pak. Pak Agung, maaf, Pak Agung. Ini anak saya. Dia kan nggak tahu apa-apa, Pak. Anak saya masih kecil, Pak. Bapak kan nggak tahu nih. Anak saya. Biar dia campur saya ibunya. Tanyain sama semua suami kamu tanyain. Apa kata dia? Iya. Tanyain, cepat. Memang masalah sendiri. Kenapa Bapak percaya sama Bapak, sama Pak suami saya? Gak bisa, ini anak saya. Gak bisa, ini anak saya. Pak Agung gak berhak. Ini anak saya. Mas Boy, bantuin saya. Pak Agung, dengar. Tolong lepas dulu, biar saya ngomong dulu. kita selesaikan baik-baik. Jatuh kamu. Saya bukan ikut campur, tapi kamu melakukan kekerasan sama wanita di depan saya. Masa saya harus Perjanjian, diam? Pak. Perjanjian apa sebutin? Tanyain sama Pak. Iya, saya pengen tahu perjanjian apa yang kamu. tanyain dulu Coba Bu, sama tolong Pak. bangunin Pak Panggil, Heri, Bu. panggil, Pak. Biar ini Ini kayaknya masalahnya. dari nggak beres soalnya. Kamu nggak bisa main kekerasan di depan saya. Kecil loh. Ini anak Pak, kecil. nggak peduli, anak kecil. Yang penting perjanjian. Kan dia nggak tahu apa-apa, Pak. Anaknya mah. Situ nggak boleh tahu, nggak boleh. Apa sih deh? Nah, ini yang ditarik. Nih. Gimana kata? Tarik lah. Ucapanmu. Ucapan. Kata-kata apa gua? Pak gak janji apa, Pak? Kamu, Lo Pak. pertama pinjam duit 5 juta sama gua. Hah? Gua tagih
lu marah minta tambah sama gua kasih sama lu buat biaya istri lu, anak lu. Alah, ini itu. Bener tuh Pak. Enggak bohong, lu dengerin Oke. dia. Mau saya buktiin semuanya. Ya. Mau saya bongkar loh, rahasia. Apa memang? Bongkar aja. Mau saya bongkar apa mau bayar atau anak lo gua bawa? Enak aja lu. Enak aja. Bongkar apa? Sini. Nggak bisa Pak Agung. Ini anak saya Pak Agung. Diam lo. Bentar. Ini lu. Memang janji apa? Bapak janji apa sehingga Bapak bisa narik anak ini? Kalau saya berkata takut bohong, tanya sama dia. Pak, tolong Pak jawab dengan sejujurnya. Bapak punya janji apa sama Pak Agung sehingga bisa anak Bapak bisa disiapkan? Gua nggak punya janji apa-apa sama dia. Oke. Gua buktiin. Nggak bisa. Ini anak saya. Pak Agung. Macem lu. Lu yang macam-macam sama gua. 5 juta sampai 15 juta lo. Ya Allah Pak, buat apa sih Pak? Bapak utang buat apa sih Pak? Pak buat apa? Buat apa aja? Sini. Ya Allah Pak. Lu mau ngapain? Hah? Pak. Hei, Ya Allah Pak, astighfar Pak. Ya Allah. Backing lu. Pak. Lu. Kita pihak netral, dengerin Pak Agung. Kita pihak Saya netral. tidak percaya setiap saya kesini ada bapak ini. Justru kami mencoba untuk selalu mengingat. Lu jangan bicara sama gua lu. Setan lu. Gua gak takut malu monyet. Lu mata ke gua. Baik. Tunggu aja lu. Lu bapak lu. Apa? Sekarang mau apa lu? Lu bilang sama nih. Bilang. Apa yang Bapak janjikan kepada Tolong Pak. Jelaskan Jujur-jujurnya aja. Jawab Pak. sehingga anak Bapak ini mau dibawa dengan Pak Agung. Pak janji apa sama Pak Agung Pak? Harus diberikan. Bapak jangan gitu Gua dong. nggak janji apa-apa sama dia. Kalau dia nggak janji kenapa dia datang ke sini? Oke, Mas. Bisa Diam dengerin dia. semuanya, diam semuanya. Oke. Saya akan katakan sekarang. Perlu Bapak-bapak tahu nih, Ibu perlu tahu. Ibu istrinya. Iya. Ini anak Ibu. Iya. Ternyata suami Ibu sudah menjual anak Ibu kepada saya. Pak, Bapak kok tega Lu banget jangan sih? dengerin dia. Bapak tega banget jadi orang. Tega lu ya. Udah dah. Lu mau kemana? Masalahnya belum beres. Lu gila. Enaknya ya. Tega banget ini Pak, ya Allah. Berarti Maluan lu. berarti yang semalam lu ngasih duit dia utang lagi. Janjiin ngejual anaknya. Bener. Tega lu Bapak ya. tega banget ya Allah. Lu ngapa ngurusin gua? Gak usah lu ngurusin gua. Bapak tega sama anak. Salah apa sih? Udah lu diem aja. Kalau Bapak tidak menyayangi, sudah. Tapi bukan berarti untuk harus Bapak jual nih anak kamu Bapak. Kurang ajar lu ya orang nih. Orang satu perusak kok. Alah. Tega. Set. Begitu ya. Sadar Pak. Bapak kalau terus kayak gini kena ajab kan Bapak. Alah. Udah japan-japan. Stefan, lihat ntar Bapak ternyesel. Enggak. Ini sesaran gua. Cing, lu punya pilihan dua. Lu mau bayar hutang 15 juta sama gua atau anak lu gua bawa. Gak bisa Pak. Gini ya, Pak Agung, mohon maaf, dengarkan Pak Agung. Urusan utang piutang Pak Agung sama Pak Heri itu jadi urusan personal. Jangan bawa-bawa anak. Ini perjanjian, Pak. Betul, itu kan perjanjian personal. Iya. Tapi nggak bisa bawa anak. Loh, hak saya dong. Dia yang sudah nyerahin udah jual sama saya. Kalau Bapak berbicara dengan hak kami juga untuk melindungi daripada keluarga Pak. Silakan lindungi. Ya, Tapi sekarang pertanyaan- urusan utang sama saya gimana, Pak? Nah, itu yang jadi persoalan sekarang. Urusan utang piutang antara Bapak sama Pak Heri, Ya. ya, nanti kita bicarakan besok. Saya yang temuin Bapak, Oke? ya. Tapi saya ingatkan, Pak. Kalau sampai Bapak meleset, ini juga meleset kemana-mana, kalian kubur saya akan cari. Saya nggak mau tahu ya Pak. Itu urusan Bapak. Jangan sampai anak saya bawa Bapak. Apa-apaan? Gua tenang aja. Lu nggak usah takut. Lihat aja Pak, kata Bapak. Lu, kasihan tuh anak lu. Biarin aja anak-anak gua kok. Biar lu tanggung jawabnya mana sebagai suami lu. Bapak udah nyakitin terus. Udah gak dikasih nafkah. Mati tapi sampai Bapak udah bentar dia Bapak lihat aja.
anak ini tuh masih mewek lagi. Tega ya Bapak ya. Tega banget tuh Pak. Dia nggak pernah kasihan sama saya. Hei, Nesek. Tuh di luar sana bapak-bapak nagih, ibu-ibu nagih. Bilang sama gua nggak berani sama lu, cuma gua yang berani sama lu. Gua tahu kartu lu. Bang lu berani apa sama gua? Halo. Saya setan lu ya, jadi orang lu. Pak Agung, Kurang ajar banget lu. Bapak dengar kan omongan saya tadi? Oh, saya dengar, Pak. Ya, Iya, dengar. urusan utang piutang secara personal dengan Bapak, nanti urusannya kita besok ngobrolin. Oke, kalau begitu. Kalau Bapak mendesak dia, sedangkan Bapak tahu kapasitasnya sekarang kayak gimana, Ya, nggak akan dapat, Pak. Yang ada malah kita ribut. Ya. Benar? benar, Pak. Bapak pengen uang kembali kan? Iya, Ya. uang saya itu, Pak. Besok saya datengin rumah Bapak, boleh? Oke. Ya, Kalau bapak-bapak bertanggung jawab, saya pegang omongannya. insya Allah. Tapi kalau tidak, saya minta orang ini satu. Insya Allah. Satekmu. Tolong Mas minta alamatnya. Siap, Ya, kita kita minta alamatnya aja. Boleh? Ya, ya nomornya. Tulisan nih. Nomornya aja, Pak. Ya Allah. Tidak seharusnya Pak Heri itu melakukan seperti itu. Heri, Heri, anak sambung apa tuh sama seperti anak kandung Bapak yang harus disayangi, dinafkahi. Bapak jahat. Tega Pak. Salah apa saya sama anak saya Pak? Udah. Pusing gua. Tega banget sih. Bapak nggak iba kan? Istri Bapak. Mana pernah dia iba? Kalau dia iba, dia gak akan menjual anak saya. Siapa yang jual anak lo? Siapa yang jual? Bukti satu Agung. Alah lu dengerin dia. Dia buat apa? Buat apa kek? Gua buat poya-poya. Kamu dasar. Gila, emang ini orang gila ini, Pak. Bilang aja buat ini, buat itu sama saya, Pak. Alah, gak ada nyesel-nyeselan. Jawab pegangnya perkataan lu. Lihat aja lu. Kalau lu sudah kena ajab lu, lihat lu. Nyesel lu. Gua gak takut. Lihat deh. Ya Allah, astagfirullah. Istighfar, Pak Agung. Seharusnya. Ucap Ya. Pak, Gua gak sadar. takut. Istri Bapak ini sudah mengingatkan Bapak untuk bertobat, bukan untuk selalu dicekal, ditantang seperti ini, Pak. Pak Heri, kamu itu seorang ayah walaupun itu anak-anak kamu. Tapi dia merindukan sosok ayah yang sebagaimana pemimpinnya. Sebelum nantinya dia bersuami, tanggung jawab kamu berat. Anjing lu jangan ikut campur urusan gua. Ngapain lu ikut campur, ha? Lu udah salah. Lu udah salah. Emang orang gila, emang orang gila. Salah nggak? Orang gila. Sampai ngejual Di anak sini lu. udah salah, lu masih gak ngaku-ngaku aja. Biarin. Gak pernah Urusan taubat gua. dia. Gak pernah taubat dia. Mas boy, lihat aja. Emang gua kenapa sadar? Gua gila. Tuh, Iya, gak pernah emang sadar dia. Lihat dia. Gak malu tuh. Pak Heri, bukan maksud saya ingin membandingkan anak dengan setan ya, tapi saya nggak pernah dengar setan ngejual anaknya. Nah, betul. Kelakuan kamu lebih daripada setan. Ini datang aja sayang sama anak. Kenapa manusia gak sayang? Pinter bikin hati apa kamu? Ngapain lu dongeng gua? Bu, Bapak disuruh Kamu sama agama. jahat. Ibu udah biarin aja, nanti kena aja. Biarin. Gua gak takut. Lihat lu, jangan nyesel lu. Pegang tuh Ada, kata-kata gua lu. nggak bisa nyesel. Istighfar lu. Istighfar segala. Emang gak pernah denger. Lu punya pikiran gak sih? Lu punya pikiran gak? Kenapa emangnya? Udah lu jual anak lu, bini lu jual. Sekalian aja jual. Apa-apa. Sadar lu. Ngomong lu. Itu bukan urusan Ajab lo. nanti lu menunggu lu. Sadar tuh Pak. Dia bayar sumpah orang. Bapak. Tega gak sama lu? Ibu Ada udah. gue di jalan sakitin gue lu. Ini sama gua. Bapak. Aku emang bukan anak kandung Bapak, tapi aku sayang sama Bapak. Bapak Ya, tahu tapi gak gua sih? nggak Aku sayang udah anggap sama lu. Bapak. Lu gak sayang. Aku udah anggap Bapak sayang sama anak gua. Kenapa? Gua tanya lu gak sayang sama anak gua kenapa? Tahu pokoknya. Kenapa? Gua aja sayang sama anak lu. Lu tega Ngapain lu. dorong gua sih? Brengsek banget. Ibu udah. Biarin aja. Tai lu. Lu yang tai lu yang ada. Ini semua gara-gara lu pada lu. Lu apain ini gua? Ah? Justru ini lu sendiri tahu nggak? Hah? Istighfar, Semua gara-gara lu nih. Sekali lagi ngomong. Salah siapa? Salah siapa? Istighfar jadi orang. Lu juga ngapain nyuruh-nyuruh orang ini pada kesini, Biar ya? lu jadi sadar. Biar lu insaf. Sadar, emangnya gua gila apa? Sadar. Lu gila lu. Lihat dia.
Orang banyak jumpain lu, Pak. Lu banyak-banyak istighfar. Semua gara-gara lu semua nih ya. Ini bukan gara-gara kita semuanya. Justru kami ini diundang sama ibu, istri bapak sendiri ya, dimana ingin mengingatkan bapak sebelum benar-benar ada kesesatan, ada penyesalan dan yang lainnya itu yang Allah nanti berikan kepada bapak. Kita ini mengingatkan sebaiknya bapak ini bertobat, sadar kembali kepada Allah di jalan Allah yang Allah ridhokan. Dengar coba. Dengar. Banyak doa-doa orang yang terzalimi dari bapak yang bapak lakukan. Hati-hati pak, itu harus diingat sama bapak. Ya. Alah. Istighfar Pak, ya Allah sadar. Malah gue pusing-pusing kan. Gue mencabut sama dia. Astagfirullahaladzim. Allah, sahabat. Nanti kita informasikan lagi sahabat ya. Ya Allah. Pak Heri, ayo kita bawa dulu. Astagfirullah. Tolong ya Allah. Betapa Nabi cintanya kepada yatim piatu. Ayuhal hadirun, tatkala kalian memberikan satu perhatian kepada anak-anak yatim, maka sesungguhnya kalian telah memperhatikan apa yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika kalian mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW, sudah pasti Allah akan memperhatikan kita. Nabi yang selalu mengatakan tidak ada kesempatan untuk orang yang berada di dalam hati Nabi kecuali umat Nabi Muhammad SAW.